Ojo disebuli HP nih. Agak Oh jadi. ya, Nafasmu banter kenapa? ya, Saya udah nggak kerja di agent lagi. Kalau kamu mau main silakan main ke rumahku. Berarti kamu nggak pernah lihat updatean Facebookku dan YouTubeku yang terbaru dong. iya Miss. Gini Heeh. loh Miss, aku aku kan bulan ini kan finish finish kontrak. Kalau menurut Visa kan tanggal 30 visa aku habis. Nah, berhubung kemarin kan tanggal 28 itu nenek meninggal, Mm-mm. yang nenekku asuh itu. Mm. Nah, terus majikan bilang katanya, ya udah katanya kamu keluar tanggal 17 Januari aja. Nah, kemarin aku itu udah keluar nih tanggal 17 Januari kemarin. Mm-mm. Nah, sudah nulis surat finish kontrak. Nah, yang salahnya itu majikan itu nggak kasih tanda tangan. Dia Mm-mm. malah nulis nama. Kan aku nggak ngerti kan, Miss. Aku pikir itu tanda tangan. Tahunya itu bukan tanda tangan pas aku bawa ke agent. Nah, Mm-mm. terus sekarang ini, nah kemarin aku WA dia lagi majikanku. Nah, majikan aku tuh tahunya aku itu pulang ke Indonesia, Miss. Mm-mm. Terus? Aku bilang kemarin sama majikan, oh, bisa nggak? Aku bilang gitu. Ini tanda tangan di sini, tanda tanganmu salah. Aku bilang bukan bukan namamu. Aku minta tanda tanganmu sini kan aku udah finish. Nah, terus udah bilang nggak perlu lah katanya, kamu nggak perlu tanda tangan saya loh kata dia. Orang kan kita kan udah putus kontrak. Terus kan kamu pulang ke Indonesia katanya sudah nggak perlu lagi loh kata dia. Nah, Mm. terus aku bilang aku butuh tanda tangan kamu. Aku bilang, nah, nanti aja lah dia jawab gitu. Aku sibuk kata dia. Nah, udah aku WA lagi, tolonglah kamu yang bilang kasih dulu tanda tangan kamu ke aku. Sekarang itu tanda tangan enggak gratis. Dia bilang gitu, Miss, malahan. Terus? Sebenarnya kalau mau disalahin, nah waktu itu kan gini, waktu tanggal bulan bulan 11 itu waktu nenek masih Mm. masih 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 sehat, belum sakit-sakitan. Nah, aku tuh ini kan majikan itu kan nggak ada hubungan sama aku mau renew atau enggak kan. Jadi kan aku bingung. Mm. Aku tanya tuh sama sama teman-teman, gimana sih kok majikan aku nggak ada hubungan? Aku bilang gitu kan, mau renew atau enggaknya. Kata teman, ya udah lu berarti majikanmu nggak butuhin kamu lagi. Biasanya kalau majikan butuh 6 bulan sebelum kamu finish dia udah nanya gitu kan. Tapi ini kok majikan belum ada hubungan. Nah, pas bulan akhir, ya udah akhir lah, akhir bulan 11 itu aku ke agent, Miss. Mm. Gimana ini Pak, kata majikan kok nggak ada omongan. Aku bilang gitu, nggak ada omongan sama aku mau renew atau enggak. Ya udah loh kata agent, nggak majikan aja katanya. Itu artinya majikanmu nggak mau renew kamu lagi kata agensi. Mm. Biasanya kalau majikanmu mau memperpanjang kontrak 6 bulan sebelum kamu finish, dia itu udah ngomong sama kamu kata agensi. Oh ya udah Pak, gimana baiknya? Aku bilang gitu kan. Ya udah, carilah aku majikan, Miss, di agent. Singkat cerita dapet aku majikan, udah dapet. Pulanglah aku. Nah, sesudah Desember tanggal berapa itu ya, tanggal pertengahan Desember, majikan nanya, Miss, majikan nanya, Siti katanya kamu mau tambah kontrak apa enggak katanya itu. Nah, aku bingung kan, Miss. Oh, nanti dulu aku bilang, aku tanya dulu sama keluarga, aku bilang gitu kan. Nah, udah gitu aku telepon agensi, ini gimana Pak, majikan nanya nih, aku bilang nanya mau tambah kontrak apa enggak sama dia. Terus agensi ngomong, ya udah bilang aja enggak gitu, bilang aja kamu mau pulang, disuruh suami pulang ke Indonesia. Ya aku nurut kan, Miss, bener nih, aku harus ngomong ini. Aku bilang ya udah katanya ngomong gitu aja kan. Udah ngomonglah aku sama majikan aku, Miss, kayak gitu apa yang diarahin agensi, ngomong kayak gitu udah. Nah, singkat cerita lagi, tanggal 28 ya nenek masuk rumah sakit. Tanggal 28 Desember nenek meninggal. Oke. Nenek itu
Majikan bilang, ya udah katanya ini berhubung nenek meninggal, kamu kan saya suruh untuk jaga nenek, kata majikan. Jadi nanti kamu katanya nggak perlu habis visa, tanggal 17 kamu boleh pulang, kata dia tuh. Oh ya udah nggak apa-apa, aku bilang. Nah kemarin pas aku kan namanya awam, nggak tahu ya Miss, non juga kan, nggak tahu. Ya aku pikir itu tanda tangan dia Miss di surat finish kontrak. Ternyata itu bukan tanda tangan, katanya ini nama. Kenapa kamu kata dia? Saya mana tahu lupa, saya bilang. Saya nggak tahu. Saya cuma tahu dia ngasih ini sama saya. Terus saya pikir ini udah selesai. Loh, bukannya dia lebih paham kan? Bukan, dia kan udah ambil pembantu bukan 1-2 kali. Udah 5 kali dengan aku bilang gitu kan. Terus tuh gimana ini Pak? Dia taunya aku pulang Indonesia loh Pak, aku bilang gitu. Itu kalau kamu ini nggak ada tanda tangan majikan kamu, katanya visamu nggak bisa turun. Itu sekarang harus gimana? Aku bilang gitu. Bisa jalan satu, tapi kamu sekarang harus nemuin lagi majikan loh. Harus nemuin majikan. Aku tahunya aku pulang Indonesia Pak. Terus aku bilang, coba kalau dulu Bapak nggak ngomong. Oke, Mbak. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook? Iya, saya paham. Oke. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena ternyata dari awal aku nggak ngomong seperti itu. Jadi aku tidak ingin ntar setelah viral kalian minta take down. Jadi ini yang kamu ceritakan adalah benar gitu loh. Bukan ntar ntar bilang oh bukan, klarifikasi bahwa yang aku katakan itu tidak benar. Itu kan nggak adil buat saya. Oke. Jadi intinya agenmu dari awal itu tidak ngecek atau bagaimana? Kenapa baru sekarang kamu tahu kalau itu bukan tanda tangan? Iya, karena pas aku bawa ke kantor itu, ini bukan tanda tangan, ini nama, kata dia itu. Loh ya aku mana tahu, aku bilang gitu. Oke. Terus dari tanggal 17 dan sekarang sudah tanggal berapa? 19 sekarang. 19. Kenapa nggak dari awal-awal dikonfirmasi ke majikan? Udah Miss, udah aku konfirmasi sama majikan, aku udah telepon, aku udah WA, ya itu balasan majikan katanya. Dia bilang katanya nanti aja, itu tanda tangan aku tuh nggak penting katanya. Apalagi kamu pulang ke Indonesia katanya. Sebentar, waktu ngecek majikan itu yang tanda tangan anaknya atau neneknya? Anaknya, karena yang ambil aku tuh anaknya, bukan nenek, anaknya. Terus kamu aslinya jenisnya kapan? Kamu aslinya jenisnya kapan? Ya bulan ini Miss, bulan ini Januari. Kalau mau ngikutin visa tanggal 30, kalau mau ngikutin visa aku habisnya tanggal 30. Oke, segini loh Mbak. Sebenarnya nggak ada masalah sih majikan kamu tanda tangan atau enggak. Kan tanggal 30 kamu keluar 17, nggak ada masalah. Tapi kok agent bilang katanya kalau kamu nggak ada tanda tangan ini di finish kontrak ini, tanda tangan majikanmu, visamu nggak keluar, nggak bisa turun loh katanya. Terus sekarang pertanyaan saya, kamu finish tanggal 30 Januari, benar tidak? Bisa, iya. bisa, nggak ada masalah. Tapi agent selalu bilang katanya, ya kayak nakutin gitu misalnya. Jadi aku nih sekarang stres mikirnya. Kamu datang ke rumahku bawaan paspormu, bawaan visamu, terus bawaan semuanya, tak cari. Nah, Miss, itu yang jadi masalah, Miss. Selama 2 tahun ini, aku nggak boleh pegang dokumen aku. Terus kamu tahu dari mana kalau finishmu Januari tanggal 30, Mbak? Aku cuma pegang fotokopian paspor sama visa. Terus paspormu di mana? Aku cuma dikasih fotokopian. Paspormu di mana? Di agensi yang pegang semua itu. Kan nggak mungkin, berarti itu akal-akalan agenmu agar minta uang sama kamu loh. Nah makanya itu aku bingung Miss, dari kemarin stres aku dibuat agensi Miss. Itu akal-akalan agensi minta uang sama kamu sayang. Karena kalau memang benar, inget loh, aku yang berkata kalau memang benar kamu finish tanggal 30 Januari, maka kamu sudah finish saat keluar tanggal 17. Tapi jika ini adalah akal agensi, saya tidak tahu. Karena mungkin agensimu minta kamu uang buat tanda tangan lah, buat pelincin lah, apapun itu namanya. Karena terlalu banyak agen yang pakai akal-akalan kayak gitu. Paham? Sekarang gini aja.
Kamu hidup di luar, gak usah stres, gak usah bingung. Kamu ada waktu, datang aja ke rumahku. Di YouTube sana sudah ada alamatku kalau kamu ingin tahu. Dan ingat, yang penting jangan rame. Kalau memang benar, bawa semua Iya. itu kertas-kertas yang kamu punya, bawa ke rumahku. Tak Iya. bantu ngecek. Iya. Oke. Mm-mm. Oke, Miss. Jadi Iya, Miss. ini Oke. saya tidak tahu ya. Saya cuma dengarkan dari pihak kamu. Ini menurutku adalah akal-akalan agent. Yang nyuruh keluar agent, yang tanggung jawab katanya agent, giliran kamu sudah keluar agent tidak tanggung jawab, malah ngejar-ngejar majikanmu. Pertanyaan satu hal, kamu sudah digaji semuanya sama majikanmu? Nah, itu Miss udah, alhamdulillah sudah, Miss. Oke, Cuman tiket? majikan itu nggak Tiket? sesuai ngasih uang tiket. Nggak sesuai. Uang tiket saya cuma dikasih 1.500, Miss. Oke, nggak apa-apa. 1.500 itu masih sesuai dan standar, sayang. Paham Iya. nggak? Iya, iya, Masih udah. oke. Kenapa? Iya, paham. Karena harga tiket naik turun. Udah oke, itu berarti 1.500 oke. Iya. Kalau nggak dikasih itu yang Oke. bermasalah. Hmm. Ngerti? Iya. Jadi Kasih, bawa ngerti. kertas-kertasmu ke sini. Jadi kalau kamu disuruh agentmu Oke. bayar atau bagaimanapun, kamu ngomong sama aku. Kayaknya agentmu yang main ini, Oke. bukannya kamu atau majikanmu. Bawain kertas semuanya ya. Terus Kalau aku datang bilang, ke aku bawain kertas semuanya. Aku cuma bantu kalian Oh. ngecek. Karena saya tidak Oke. kerja di agent, saya tidak ambil keuntungan dari kalian. Ngerti nggak? Oke. Oke. Iya, Oh, Miss. datang Hari aja. ini kalau aku ke rumah Miss bisa. Hmm? Hari ini aku ke rumah Miss bisa. Bisa, tapi kan kalau aku nggak ada di rumah, ada orang di rumah, ya kamu tunggu loh. Soalnya kan aku di rumah, aku nggak kerja. Kadang-kadang aku keluar sama suamiku. Ya. Oh, ya udah. Iya. Oke, Bawain Miss. kertasmu semuanya ya, biar aku jelas ya. Awalnya? Iya, nanti aku bawa. Oke. Iya, Miss. Oke. Bye-bye. Awalnya mbaknya telepon saya dan menanyakan alamat kantor saya di mana kan. Loh, terus gimana cari majikan? Ternyata dia sudah dapat majikan dari agent lain dan bermasalah nyarinya ke saya. Tapi apakah saya kecewa? Enggak kok. Saya tidak kerja di agent. Saya tidak ada keuntungan dari semua itu, saya nggak ada masalah. Kenapa saya enjoy dan happy? Nyatanya bangun tidur langsung ngangkat telepon kalian. Cuman sikat gigi dok, orang cuci muka karena rencananya mau keluar sama suami. Jadi buat teman-teman di luar sana, berhati-hati karena kita tidak mengerti permainan agent itu ya. Kita juga tidak tahu permainan agent, dan lambat laun agent kayak gini ini memang harus dituntaskan ya. Setuju nggak buat teman-teman yang di luar sana? Perlu dituntaskan nggak agent kayak gini? Karena kalian coba bermain dengan membuat bingung TKW, terus setelah itu kalian main telak. Main telak adalah dan dengan mengatakan karena seperti ini seperti itu makanya harus pelincin itu. Hati-hati, sekarang saya sudah nggak bekerja di agent lagi, dan kalau kalian ada pelincin itu, saya akan mencari Anda dan ingin tahu maksudnya pelincin itu apa. Ya berharap aja agentnya adalah Indonesia yang bisa bahasa Indonesia, jadi bisa paham dengan omongan saya. Kalau memang finish ya finish lah, gak usah diulet-ulet. Dan jangan membuat orang mikir kebanteran. Wes ngerti TKW itu gak begitu pinter dan gak begitu kuat mikir kaboten. Apalagi dipersulit ngomong visa, gak bisa turun lah, inilah itulah. Iya, sekali lagi kalau saya bermain, bergerak, itu yang tanggung risiko kalian loh. Ingat loh, saat saya memperjuangkan kalian itu, saya itu baik-baik iso bengok-bengok toh, tapi kalau agent mau ngamuk, ya yang kalah tetap kalian. Majikan ngamuk, yang kalah tetap kalian. Karena itu saya selalu berbicara dengan kalian, yakin mengizinkan saya untuk bertindak. Karena kalau saya bertindak itu akibatnya bukan ke saya, akibatnya ke kalian. Jadi kalau kalian sampai bermusuhan atau seperti apa, itu kalian yang menanggung. Saya kan cuma spot dari belakang, jadi di belakang kalian tuh masih ada saya, tapi resiko tetap ditanggung kalian. Kayak kalian bermasalah dengan agent, kalian bermasalah dengan majikan. Pada akhirnya solusi itu saya bisa ngasih, tapi yang penanggung resiko itu adalah kalian. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati. Jadi kalau kalian menyebarkan fitnah atau menyebarkan cerita yang nggak benar, itu akan kembali lagi pada kalian. Karena saya cuma pendengar. Saya itu pendengar dan saya nggak ada feeling mau nerjang atau mau terus atau mau berhenti. Itu saya akan
ikuti alur kalian. Jadi kalau kalian cerita sama saya berharap bukan bohong, itu adalah asli. Nah, sekali kalian cerita bohong sama saya, itu ntar ada klarifikasi lagi. Karena memang sumbernya bukan dari saya. Sumber itu dari kalian curhat sama saya, ngomong sama saya memberikan pencerahan dan jalan. Jadi dalam curhatan ini sangat beda sekali ya, bukan saya mengeluarkan opini, tapi kalian yang memberikan opini dan saya memberikan solusi. Opini ki apa? Opini ki apa? Ya aku dhewe ora ngerti lah, ngomong kayak ngomong bahasane dukur-dukur kadang-kadang ngeluh. Jadi kalian yang memberikan pernyataan itu dan saya menanggapinya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana, saya itu tidak ingin mengacaukan dunia persilatan. Jadi kehadiran saya itu bukan membela kebenaran. Yang benar aja belum tentu bijak. Iya kan? Saya tidak pernah mengatakan saya akan membela siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Saya selalu punya prinsip yang benar aja belum tentu bijak. Karena itu saya sangat berhati-hati dan takut menyakiti siapapun. Karena bapak saya pernah bilang, ayah saya pernah bilang, oke ngomong, oke salah. Lah, dan akhir-akhir ini dunia persilatan tuh aneh. Kenapa saya bilang aneh? Semakin banyak ngomong, semakin dipuja. Lah iya, saiki oke wong muja aku, tapi aku wedi. Wedine apa? Karena kepreset ngomongan sedikit, saya melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya kepreset omongan sedikit. Ini pegang omongan saya. Pasti yang membuli saya itu banyak orang. Dan saya selalu ngomong sama Mas Sandro kemarin dan sering berbicara bahwa akhir-akhir ini kasus ini keadilan tidak bisa didapatkan kalau nggak viral. Jadi keadilan akan didapatkan kalau sudah viral. Sudah viral semua pihak membantu. Kenapa sih sebelum viral, sebelum masuk di media sosial, kenapa tidak diselesaikan dengan baik-baik? Kenapa harus viral dulu baru diselesaikan dengan baik-baik? Nah ini yang sangat aneh menurut pendapat saya. Kenapa? Ayolah ngomong baik-baik. Hah? Pak Ijo. Kenapa sih nggak ngomong baik-baik dan menyelesaikannya dengan baik-baik agar semuanya jadi baik-baik? Kenapa setelah viral semua bertindak dengan baik? Nah ini yang sangat aneh menurut pendapat saya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, selalu waspada karena permainan agent, permainan majikan itu sangat licik sekali. Tapi sekali lagi bukan berarti kita sebagai TKW juga tidak bermain loh. Banyak TKW yang play victim, dia sendiri yang males, dia sendiri yang ruwet, tapi dia bilang majikannya. Ini saya sudah banyak lihat seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah membela siapapun karena saya bukan hakim dan bukan jaksa ya. Jadi saya tidak akan membenarkan siapapun. Dan ingat sekali lagi, saya hanya mencoba yang terbaik, memberikan penenang. Jadi keputusan itu akan diberikan saat kita tenang, Mbak. Jadi ojo gerusa-gerusu, kriwas-kriwus, ngamuk-ngamuk itu jangan. Jadi ojo gerusa-gerusu lan bingung. Sing sabar, sing tenang. Hatiku harus tenang. Jangan seenaknya sendiri. Karena kehadiran saya ini hanya bisa memberikan obat penenang pada kalian saat kalian khawatir, saat kalian bingung, saat kalian takut. Saya cuma pingin kehadiran saya itu menjadi obat penenang. Setelah kalian tenang, baru kalian bisa mengambil keputusan. Karena saat kalian sudah memberikan keputusan dan kalian telepon saya setelah tenang, percuma, kalian akan getun. Ada beberapa mbaknya sudah memutuskan nge-break, memberikan surat majikan, terus ngobrol sama saya. Sudah tenang, akhirnya getun percuma. Karena memang sudah berlaku, sudah tidak bisa dicabut lagi kata-katamu itu. Jadi kalau bisa, kalau memang saya bisa jadi obat penenang kalian, sebaiknya ya telepon saya sebelum kejadian. Dan sekarang sebenarnya saya ingin bersembunyi selama 2 bulan di dunia persilatan, tapi ternyata diogrok-ogrok terus. Saya ya harus muncul dan siapapun boleh datang cari saya, tapi ingat respect saya juga karena ini rumah pribadi anak saya. Jadi jaga kebersihan, jaga sopan santun, dan ojo ruwet. Jaga kebersihan, jaga sopan santun, dan ojo ruwet. Jadi
ojo ruame gitu loh maksud saya. Karena apa? Sekali dikomplain anak saya akan bermasalah. Jadi buat teman-teman di luar sana, bertindaklah secara baik-baik, bertindaklah secara sewajarnya. Karena sekali lagi saya tidak ingin memberikan informasi yang nggak benar, informasi yang nggak jelas, tapi saya hanya ingin memberikan kekuatan batin. Kalau di antara kalian ada yang memberikan informasi, silahkan. Saya tidak pernah merasa dalam konten-konten saya ini bersaing dengan siapapun. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sukses selalu, bahagia selalu, Tuhan memberkati, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bye-bye.